Shalom, ya puji Tuhan, syukur kepada Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini, yang mengkuatkan iman kita, membuat kita bertambah dan bertumbuh di dalam Dia. Bukan hanya kita yang di sini, tapi bagi setiap Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini, saya percaya bahwa Tuhan memelihara dan memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang masih bicara tentang berkaitan dengan memberitakan Injil. Kemarin kita sudah mendengar tentang mengalami Tuhan di dalam memberitakan Injil. Sebenarnya di dalam Alkitab ini masih banyak orang-orang yang memberitakan Injil, mereka mengalami Tuhan secara luar biasa. Kalau kita lihat Yosafat, ya, menggantikan ayahnya Raja Yehuda. Saudara, ketika dia menjabat sebagai Raja Yehuda, dia memberitakan Injil, dia mengalami Tuhan yang luar biasa. Bagaimana tetangga-tetangga negara tetangga saudaraku Yehuda semua takut, saudara. Tuhan menimpakan takut kepada mereka sehingga tidak seorang pun yang berani menyerang Yehuda, padahal Yehuda itu adalah hanya satu negara yang sangat kecil, ya. Tetapi semua mereka takut, dan yang dialami oleh Yosafat itu terlalu luar biasa. Filistin yang musuh bebuyutan, saudara, ya. Ada berapa di antara mereka orang Filistin justru mempersembahkan upeti kepada Yosafat dengan belasan ribu kambing domba dan perak dan sebagainya. Tapi pagi hari ini kita tidak akan bicara tentang Yosafat, melainkan kita akan melihat tentang seorang tokoh yang luar biasa. Dari anak-anak sampai orang tua mengenal yang namanya Nuh. Saudara juga kenal? Saudara juga kenal? Iya, puji Tuhan. Mari kita akan lihat 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Ini bicara tentang Nuh, saudaraku, ya. Kita akan lihat betapa dahsyatnya dia mengalami Tuhan. Ketika dia memberitakan Injil, saudara, dampaknya juga luar biasa untuk dia. Saya akan bacakan ayat yang kelima dari 2 Petrus 2. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba. Di sini kita berhenti dulu. Ayat Allah tidak menyayangkan dunia purba. Bukan hanya dunia tapi seluruh isi makhluk maupun manusia, hewan, saudara, ya, semua pepohonan pada waktu itu dibinasakan oleh Tuhan. Ini ungkapan hati Tuhan melalui penghukuman yang dia timpakan bagi dunia dengan air bah. Dan di dalam ayat ini, melalui ayat ini kita bisa melihat Allah menyayangkan hanya orang-orang yang taat kepadanya. Dia tidak melihat jumlah yang besar, yang banyak. Bagi Tuhan jumlah besar untuk apa kalau melukai hatinya, mendukakan hatinya. Itu yang tertulis dalam Kejadian 6. Semua orang itu melukai hatinya, membuat hatinya sedih, saudaraku, ya. Jadi bagi Tuhan banyak orang kalau membuat dia sedih untuk apa? Jadi lebih baik sedikit tetapi itu menyenangkan hati Allah, berkenan kepada Tuhan, ya. Lalu kita baca selanjutnya, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain. Nuh pemberita kebenaran. Dan di dalam firman ini dikatakan Tuhan hanya menyayangkan Nuh, menyelamatkan Nuh dengan 7 orang lainnya, ya. Saudara, kita lihat betapa sangat sedikit orang yang diselamatkan pada waktu air bah, ya. Saudara, kan saya akan ulangi buat saudara mengingatkan, sampai di perjanjian baru firman itu tetap berkata bahwa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih.
Banyak orang dipanggil untuk mengenal Yesus, bahkan sampai menerima Yesus, saudaraku, ya. Menjadi orang Kristen sekian tahun, puluhan tahun. Tapi nanti saat Tuhan datang, firman berkata hanya sedikit yang terpilih. Kita pastikan diri kita untuk ada di dalam bilangan orang yang terpilih. Ya, saudara, saya ingatkan dimulai dari Kejadian. 4 orang yang berkenan cuma 1 Habel. Adam, Hawa, Kain, Habel yang berkenan cuma 1. Pada waktu Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir, ada 2 juta orang. Saudaraku, sekitar itu ya, saudara. Lalu di dalam Keluaran pasal 12 ayat 37, saya baca berulang-ulang, saya takut salah. Padahal benar. 600.000 laki-laki, saudara. Itu tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Sekali lagi, 600.000, bukan 6.000. Saya takut salah, 6.000 kali saya ulang, tapi tetap tidak berubah. Yang keluar dari Mesir itu laki-laki dewasa 600.000. Belum perempuan dan anak-anak. Tapi kita lihat dari 600.000 laki-laki yang masuk tanah Kanaan cuma 2. Yosua dan Kaleb. Saudara, bayangkan dari 600.000 hanya 2 orang laki-laki yang masuk di Kanaan. Yang dewasa lainnya semua terkapar mati binasa di padang gurun. Tambah sedikit, saudara, dari hampir 2 juta Yosua dan Kaleb yang masuk. Selain generasi nanti selanjutnya, saudara, mereka barulah yang akan memasuki tanah Kanaan. Kemudian kita beranjak lebih lagi, ada suatu kali Gideon melawan musuh yang cukup kuat dan jahat. Lalu Gideon sudah memilih pasukannya, ada 32.000 orang, bukan 3.000, 32.000. Lalu Tuhan mulai seleksi mereka. Akhirnya yang dipilih Tuhan hanya 300. Dari 32 hingga 300, saudaraku. Ya, ini satu perbandingan juga yang rasanya tidak seimbang. Kemudian pada zaman Nuh ada berapa banyak orang? Yang diselamatkan juga cuman 8. Untuk itu saudara, mari kita akan berusaha untuk ada di dalam keselamatan. Sekali Tuhan memberikan keselamatan, kita akan mengerjakannya dengan takut dan gentar. Takut dan gentar mengerjakan keselamatan itu, sekali lagi kita bertambah-tambah di dalam Dia. Kita harus bertumbuh, kita harus bertambah-tambah di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam iman dan perbuatan kita, saudara, seperti Nuh. Ya, jadi ada iman, ada tindakan, saudara, ada ketaatan. Nanti kita akan lihat tentang ketaatannya Nuh. Ya, tetapi dari ayat ini sekali lagi, saudara, kita melihat berapa banyak lagi dalam Alkitab yang mungkin saudara pernah baca. Tuhan seleksi mereka, terpilih itu akhirnya hanya sedikit orang. Ya, jadi itu peringatan untuk kita supaya kita tidak puas menjadi orang Kristen saja, saudaraku ya. Tetapi kita akan berjuang mengikuti kehendak Allah. Saudara, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan supaya kita tidak terbuang seperti yang lain tadi. Kita harus ada di dalam orang yang berjumlah sedikit yang akan dipilih oleh Tuhan. Di dalam Petrus dituliskan,
orang benar saja susah selamat, apalagi yang fasik. Ya, orang benar susah selamat. Saudara pikirkan ini. Kalau saudara sudah jadi orang benar, berarti saudara harus tetap bertekun menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya, pemberita kebenaran itu. Ya, per kalimat kita akan lihat ayat ini. Nuh adalah pemberita kebenaran. Ya, saudara, kita lihat di dalam Kejadian. Ketika Nuh membuat bahtera, tentu dia menasehati juga, itu adalah firman Tuhan. Saudara, dia beritakan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, tetapi seluruh dunia menolak dia. Kita lihat seluruh dunia binasa kecuali yang 8 tadi, saudara. Jadi rupanya dia, kalau secara manusia mungkin orang melihat itu penginjil yang paling gagal di dunia. Kita pernah mendengar penginjil-penginjil ya saudaraku yang dipakai Tuhan luar biasa. Setiap menyampaikan firman ada saja saudara yang terima Yesus, yang menerima yaitu panggilan Tuhan saudara untuk melayani. Ya, tetapi seluruh dunia tidak ada yang menerimanya kecuali keluarganya saudara. Bagi manusia mungkin gagal, tapi dia tetap diperhitungkan oleh Allah. Pemberitaan Injil yang dia lakukan saudara, tetap mendapatkan upah dari Tuhan. Jadi kalau saudara diutus untuk memberitakan Injil, karena sebelum Yesus naik ke surga, itu amanat agungnya untuk kita semua. Pergi, beritakan Injil, muridkan mereka, baptis mereka dan muridkan mereka. Saudara, ini semua adalah tugas kita, tanggung jawab kita untuk kita memberitakan Injil. Saudara mau diterima dan tidak, firman yang saudara sampaikan, respon atau tidak bagi mereka yang mendengar, itu urusannya dengan Tuhan. Kewajiban kita adalah memberitakan, mendoakan, menyampaikan firman, menyampaikan kabar baik. Itu adalah tanggung jawab kita. Itu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau lihat hasil dan tidak, yang jelas upah kita dari Tuhan ada. Amin. Amin. Jadi kalau tidak diterima jangan kecil hati. Doakan, datangi lagi. Doakan, datangi lagi saudara. Ya. Itu bukan hanya untuk orang yang tidak mengenal Allah. Semua orang pada zaman Nuh tentu mengenal yang namanya Allah. Kalau kita dilarang, yang sudah Kristen jangan dikristenkan. Oh iya, kalau sudah Kristen sesuai dengan kata Alkitab, tidak perlu kita kristenkan. Tapi bagi orang Kristen yang hidupnya masih di luar kebenaran, ya, itu tanggung jawab kita untuk memberitakannya. 2 orang datang kepada saya, Kristen sejak lahir, tidak tahu isi Alkitab. Saya kaget, sudah tua-tua saudara. Tidak tahu isi Alkitab. Ada banyak mungkin di sekitar kita yang seperti saya ceritakan tadi. Tugas kita untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kita harus menjadi pemberita kebenaran. Dunia ini butuh kebenaran. Lingkungan kita butuh kebenaran. Kita lihat, kita dengar berapa banyak korban penipuan, perampokan, pemerkosaan langsung dibunuh, kebohongan saudara. Ya, begitu banyak modus hari-hari ini saudara, karena sulitnya hidup mereka. Pencurian, saya juga sampai hari itu heran.
ada 2 amoy cantik-cantik, saudara ya. Ketangkap nyuri di mall, saudara. Ya. Ketika mereka memalingkan mukanya supaya jangan kena CCTV itu. Diarahkan untuk balik, lihat di CCTV. Saudara, saya sangat sedih waktu itu ya. Sampai terjadi yang demikian, anak-anak kecil berapa banyak saudara didapati juga yang sama. Saya pernah ke penjara Medan, anak-anak remaja, kecil-kecil sampai remaja itu ada hampir 500 saudara. Hampir 500 anak-anak, belum yang besar, yang tua, membuat kejahatan. Di sekitar kita ini sekali lagi, begitu banyak yang harus menerima Injil, yang harus mendengar tentang kebenaran, saudara. Di lingkungan kita pun, ya saya tidak tahu di rumah saudara, mungkin tetangga saudara, kalau tetangganya sudah baik-baik ya puji Tuhan. Tapi mari kita pergi, kita cari, minta tuntunan Tuhan kepada siapa. Tuhan, aku harus beritakan kebenaran. Mungkin kita tidak bisa seluruh dunia ini kita beritakan kebenaran. Tapi dari lingkup yang kecil, saudaraku. Apalagi sekarang melalui yaitu media sosial. Saudara bisa beritakan Injil itu kemana-mana, saudara. Saya memang jarang buka ya, maupun Facebook, Instagram, apalagi saudara. Tapi kalau sekali-sekali nanti teman saya, dia bilang baca dulu. Saya lihat saudara, isinya kadang-kadang bukan berita yang baik. Tapi ada fitnah di sana, ada caci maki di sana, berkelahi di Facebook itu saudaraku. Ya. Tapi bagi kita sebagai orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, kita akan memberitakan kebenaran. Ya, bagaimanapun caranya. Saudara akan beritakan tentang kebenaran seperti Nuh. Sekali lagi lingkunganmu, kantor di mana saudara kerja, saudara mengajar di mana, saudara yaitu saudara berniaga di mana saudaraku, apapun kemanapun saudara pergi dan apapun yang saudara lakukan. Ya, usahakan orang mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Lalu kita baca ayat selanjutnya. Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Di dalam ayat ini dikatakan dan ada huruf besar di situ, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Allah yang mendatangkan air bah menghukum seluruh dunia ini saudaraku. Ya, menghukumnya tidak sekaligus, pelan-pelan. Hujan itu saudara 1 hari terus bertambah-tambah. Awal pertama mungkin orang-orang itu belum merasa bahwa mereka ada di dalam penghukuman. Airnya mungkin belum setinggi lutut, belum setinggi pinggang. Tapi perlahan pasti ya, akhirnya mereka semua tenggelam. Kalaupun mereka berseru-seru saudaraku kepada Nuh, tolong buka pintu, tolong buka pintu. Ya, saudara sudah terlambat. Sudah terlambat. Kenapa? Allah sendiri yang mengunci pintu bahtera itu. Bukan Nuh. Tapi Allah yang menguncinya. Anugerah Tuhan itu tertutup bukan karena perkataan pendeta. Tapi anugerah Tuhan itu ditutup oleh Allah. Kalau dia sudah menutup, firman Tuhan katakan tidak bisa lagi dibuka. Jadi pada zaman Nuh, semua orang mati saudaraku. Dia mau berteriak sampai dimanapun, Nuh tidak bisa membuka pintu. Ya, karena Allah yang sudah menutupnya. Tidak seorang pun yang bisa nebeng keselamatan. Kalau ada orang berkata, suami saya itu paling rajin kebaktian, dia paling takut Tuhan. Tuhan bilang,
Kalau satu dari keluarga diselamatkan, semua diselamatkan. Jadi istri saya sudah diselamatkan, saya yakin kami sekeluarga diselamatkan, itu omong kosong. Ya, masing-masing kita akan bertanggung atas keselamatan kita sendiri, itu kata Rasul Paulus. Masing-masing engkau akan bertanggung jawab atas keselamatanmu sendiri. Begitupun di dalam perjanjian lama. Kepada Yeskiel Allah juga berfirman yang sama. Masing-masing, tidak bisa kita nebeng siapapun. Kemarin saudara sudah mendengar, anak-anak kita juga butuh keselamatan. Kalau di dalam Korintus, saudara di sana, anak-anak yang sudah, maksudnya yang masih usianya kecil ya, usianya sangat-sangat dini, saudaraku, keselamatan mereka itu tergantung dari iman kita orang tua. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita tidak bisa hidup seperti kehendak Allah. Ya, saudara lihat anak-anak saudara, mereka bergantung pada iman saudara. Kemudian kita akan lihat, kalau di sini sekali lagi tadi, Allah, saudara, menimpakan atau mendatangkan air bah atas seluruh dunia. Kalau kita baca di dalam Ibrani, Nuh punya andil besar di dalam penghukuman yang Tuhan berikan kepada orang fasik. Ya, kita akan baca dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sampai di situ dulu. Ini iman yang benar. Iman yang benar itu disertai dengan tindakan yang penuh dengan ketaatan. Ya, jadi taat apapun perintah Tuhan, saudara, dia akan taat. Nuh sekali lagi dengan iman, dia melakukan perintah Tuhan yang belum kelihatan, karena memang waktu Tuhan perintahkan untuk bikin bahtera itu belum pernah ada hujan. Tapi Nuh percaya Allahnya selalu berkata benar. Apa yang dirancangkannya itu pasti akan terjadi. Itulah yang membuat Nuh melakukannya dengan iman, dengan sukacita. Tuhan berkata bangun bahtera. Berapa tingkat? Berapa tingkat bahteranya? Berapa tingkat bahteranya? Ya, anak sekolah minggu tahu, nanti saudara baca di Kejadian ya. Berapa tingkat? Hah? Sudah dirasuk ketakutan corona sampai lupa. Ya. Jadi saudara, kita lihat Nuh diperintahkan. Bahteranya sekian tingkat, panjangnya sekian, lebarnya sekian, semua diatur oleh Tuhan. Disitulah Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kalau kita mau selamat, kita ikuti aturannya Tuhan. Tidak jadi orang Kristen yang ikut aturan kita sendiri. Nuh masuk di bahtera itu, bahteranya semua ukurannya dari Allah. Kita mau masuk ke tanah Kanaan yang samawi itu, surga. Semua aturannya dari Tuhan. Kalau kau masuk surga nanti, ini kuperintahkan kepadamu. Kesetiaanmu ukurannya sekian. Imanmu ukurannya sekian. Ya. Pelayananmu ukurannya sekian. Jadi kita tidak bikin aturan sendiri semaunya. Seperti Nuh, dia taat. Sampai yang terkecil saudara, dia taat. Itulah kita. Saudara sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan. Jangan saudara pikir, ini biasa saja. Tapi Tuhan memperhitungkan itu untuk kita saudara. Ya. Kemudian kalau kita lihat di Kejadian saudara, saya berpikir
Nuh itu saudara pencetak sejarah yang luar biasa. Pembuat sejarah yang besar. Ya, dia naik saudaraku ke bahtera mengikuti perintah Tuhan. Itu sebabnya kita masih melihat binatang-binatang, hewan-hewan yang saudara tidak terhitung berapa jumlahnya saudara, atau berapa macam ya saudaraku, binatang itu berapa banyak itu saudara. Saya lihat ikan-ikan itu gambarnya lebih dari 500 yang pernah saya lihat. Ya, jenisnya beda-beda saudaraku. Lalu saya berpikir Nuh itu seorang yang hebat. Andai kata Nuh tidak taat, ya pasti hari ini kita tidak bisa melihat binatang-binatang itu saudara. Yang mengagumkan ya saudara. Nah saudaraku, jadi itulah Nuh yang menjadi teladan bagi kita. Ketika kita memberitakan Injil, Allah memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan, saudara. Kita akan alami Tuhan di dalam yaitu penolakan, saudara. Saat-saat penghukuman, Tuhan mulai berikan kepada orang yang bebal, kepada orang yang fasik, saudaraku, seperti Nuh. Di bahtera itu bukan airnya tenang seperti orang di sini bilang licin kayak minyak, ya. Tapi hujan semakin hari bertambah dan gelombang itu tentu dirasakan oleh Nuh dan keluarga di dalam bahtera. Tapi dia mengalami Tuhan, diberi kekuatan, diberi kesanggupan sampai air itu surut, tanah itu kering dan dia keluar. Dia alami tuntunan Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, setiap kita yang mau taat, kita mau mengikuti peraturan Tuhan, kita pun akan alami bagaimana Tuhan menyiapkan kita sampai kita masuk dalam keselamatan yang sempurna itu. Kuncinya cuman itu saudara. Ya, di sini ada satu hal yang penting kita lihat. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Kalau tadi dalam 2 Petrus Allah menghukum dunia, di sini saudara, kita lihat betapa seorang pemberita Injil, seorang yang punya iman dan bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan, itu punya andil besar di dalam penghukuman dunia ini. Andai kata Nuh tidak taat, Nuh tidak memberitakan Injil, saudaraku. Apabila Nuh tidak memberitakan Injil, Allah tidak akan bisa menghukum dunia. Karena Allah tidak akan menghukum orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ada firman-Nya, ada ayatnya di dalam perjanjian baru. Ya. Seberapa kau tahu, sebegitulah yang dituntut Tuhan. Kalau yang tidak tahu, Tuhan juga tahu karena dia memang tidak tahu. Ya. Hukumannya pasti berbeda. Jadi kenapa dikatakan di dalam Ibrani ini Nuh yang menghukum dunia? Seandainya sekali lagi Nuh tidak memberitakan Injil, orang di dunia itu hari itu tidak pernah mendengar tentang keselamatan, tidak pernah mendengar tentang adanya Allah yang menghukum, saudara. Pasti barangkali Allah juga menimbang orang ini belum dengar semuanya. Ya. Itu sebabnya Allah menghukum karena Nuh tiap hari dia memberitakannya. Orang lewat dia lagi bikin bahtera. Untuk apa? Maka dia sampaikan, ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan mau aku lakukan. Dan kau juga harus masuk dalam bahtera ini. Dia beritakan tentang kebenaran. Dia beritakan tentang akan adanya penghukuman dari Allah bagi orang fasik. Tetapi seluruh dunia tidak mendengar dia. Bebal, keras kepala, maka Tuhan punya kesempatan untuk menghukum mereka. Karena mereka sudah mendengar tapi tidak melakukan. Ya, mereka sudah mendengar tidak melakukan. Itu alasan Allah untuk menghukum dunia pada waktu itu. Jadi makanya beda ya. Dalam 2 Petrus Allah menghukum dunia,
Di dalam Ibrani, Nuh yang menghukum dunia. Jadi kalau sekali lagi, karena pemberitaan Injil itulah orang tahu tentang keselamatan, tentang penghukuman, tapi mereka tidak taat. Ya, jadi Allah akhirnya menimpakan kepada mereka air bah yang melenyapkan, membinasakan semua yang di luar bahtera. Pelajaran yang kita tarik, kalau kita sudah dipanggil di dalam keselamatan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena di dalam Petrus atau Ibrani, ya di dalam Ibrani ini, di sini ada kalimat, ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Nuh ditentukan menerima kebenaran. Saya pernah membacanya dan saya pernah menyampaikan khotbah ini. Kalau kita beriman kepada Yesus, itu pun karena ditaruh Allah di dalam diri kita. Makanya dikatakan, aku pilih engkau bukan kau pilih aku. Aku yang cari engkau bukan engkau yang cari aku. Aku yang menaruh iman kepadamu supaya kau percaya pada Yesus. Bukan kuatmu, bukan kekayaanmu, bukan pangkatmu yang membuat engkau mencari Yesus dan percaya pada Yesus. Tapi Tuhan menaruh itu di dalam kita. Jadi sama yang Tuhan kerjakan bagi Nuh. Kita dipanggil untuk punya iman kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, masa depan kita, hari akhir kita, atas dunia ini, saudaraku, atas keselamatan kita, maka kita lakukan juga diri kita seperti Nuh. Dia taat apapun yang Tuhan perintahkan. Seperti dia bangun bahtera untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Ketaatan kita seperti itu. Ya. Sekali lagi diukur di dalam Sakarya itu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana hubunganmu dengan sesama? Dan semua ukurannya, aturannya ada di sini. Seperti kasihi musuhmu. Kalau dia lapar, beri dia makan. Itu termasuk ukurannya. Ada banyak ukuran-ukuran, peraturan-peraturan saudara untuk kita ada di dalam bahtera itu, mulai dari kita dipanggil sampai Tuhan datang menghukum dunia ini. Atas anugerah Tuhan, saya dan saudara dipanggil untuk beriman kepada Kristus. Mari kita akan taat kepada Dia, mengikuti segala peraturan dan perintahnya. Dalam suka dan duka, kita diterima orang ataupun tidak, saudara. Tapi kerjakan saja tugas kita. Kita dipanggil diberi iman, saudaraku, supaya kita juga menanamkan kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga beriman kepada Kristus. Mau diterima dan tidak, yang jelas ketika kita memberitakan firman Allah, upah kita ada dari Tuhan. Ya. Dunia, orang di sekitar kita boleh menganggap gagal ketika kita tidak memenangkan jiwa seorang pun, sepertinya seperti itu. Tapi upah kita tetap ada. Karena Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang mau melayani dan bekerja kepadanya. Saudaraku, saya tidak akan panjangkan firman ini, tetapi kita diingatkan bahwa sedikit yang akan dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya sudah menguraikan tadi berapa contoh yang saya sangat miris itu, saudara, adalah ketika Israel keluar dari Mesir, ya saudaraku. Hanya 2 orang, saudara, dari hampir 2 juta cuma 2 orang, ya, sangat miris sekali, saudara. Saudara akan taat, beriman seperti juga 2 orang yang diselamatkan itu, saudara.
Di matanya dia lihat mau raksasa, mau orang jahat apapun, tapi mereka tetap punya iman bahwa janji Tuhan untuk menyelamatkan itu tidak akan pernah yaitu gagal. Ya, begitu juga dengan Nuh. Saudara, dia tetap tekun, dia tetap setia, saudaraku, sampai bumi dilenyapkan dan hanya mereka yang diselamatkan. Ya, puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini akan mengingatkan kepada kita sekali lagi. Mari kita beritakan Injil. Ya. Upah untuk kita ada. Dampak untuk rumah tangga kita ada. Ketika kita beritakan Injil, kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Mau beritakan Injil? Mau beritakan kebenaran? Kalau saudara lihat di dalam Yosafat itu pembesar-pembesar, dia tidak perlu di pangkatnya, dia tidak perlu jabatannya saudara. Ya, tapi dia menyadari bahwa itu perintah Tuhan yang harus dia lakukan. Ya, puji Tuhan saudaraku, sekali lagi kita bersyukur pada pagi hari ini bagaimana menjadi satu teladan bagi kita. Di sekitar kita banyak orang yang hidup dalam kefasikan. Mereka belum mendengar tentang kebenaran, maka kita dipanggil untuk menjadi pemberita kebenaran itu. Ya. Saudara, kalau saudara mau diterima dan tidak, sekali lagi lakukan saja tugas kita. Diterima dan tidak itu, mau diterima dan tidak, sekali lagi itu urusannya Tuhan.